Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, ada makhluk yang tidak pernah tidur, tidak pernah maksiat, dan setiap hari hanya tunduk pada perintah Allah. Mereka bukan dongeng tapi nyata. Malaikat-malaikat agung yang ditugaskan untuk mengatur alam semesta, dari membawa wahyu hingga mencabut nyawa. Di video ini, kita akan menyelami keagungan dan rahasia para malaikat ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di balik tabir alam semesta, tersembunyi makhluk-makhluk cahaya yang agung. Mereka bukan manusia, mereka bukan jin, mereka adalah malaikat. 4 di antaranya dipilih oleh Allah untuk mengatur kehidupan, kematian, wahyu, dan rizki. Inilah kisah tentang 4 malaikat utama: Israfil, Mikail, Jibril, dan Israel. Israfil alaihi salam, malaikat yang pertama kali Allah ciptakan dari 4 besar. Ia ditugaskan meniup sangkakala di hari kiamat. Satu tiupan, dan seluruh semesta berakhir. Ia memohon kekuatan kepada Allah, dan Allah memberinya kekuatan untuk membawa langit 7, bumi 7, menguasai angin, bahkan mencabut gunung dari akarnya. Tubuhnya dipenuhi mulut dan lisan, dari telapak kaki hingga kepala. Semuanya bertasbih dengan 1000 bahasa setiap saat, dan dari dirinya lahir 1000 malaikat yang terus memuji Allah hingga hari kiamat. Namun tahukah kamu, 3 kali sehari Israfil memandang ke neraka. Ia menangis. Tangisnya bisa menenggelamkan bumi jika Allah tak menahannya. 500 tahun setelah Israfil, Mikail alaihi salam diciptakan. Tubuhnya ditumbuhi jutaan rambut dari za'faran. Pada setiap rambut ada 1 juta wajah. Setiap wajah memiliki 1 juta mata yang menangis. Tapi bukan sembarang tangisan. Itu adalah air mata rahmat bagi hamba-hamba yang berdosa. Dari air mata itu Allah ciptakan malaikat-malaikat baru, para karubiyun yang membantu Mikail menurunkan hujan, mengatur rizki, dan menjaga pepohonan serta lautan. Setiap helai daun, setiap buah yang tumbuh, ada malaikat yang menjaganya. Betapa besar kasih sayang Allah kepada makhluknya. Kemudian, malaikat Jibril alaihi salam diciptakan 500 tahun setelah Mikail. Ia memiliki 600 sayap, dan di antara 2 matanya terdapat cahaya matahari. Dari setiap sayapnya memancar cahaya seperti bulan dan bintang. Setiap hari Jibril masuk ke lautan cahaya sebanyak 370 kali. Setiap tetes yang jatuh dari tubuhnya, Allah ciptakan malaikat baru yang menyerupainya. Mereka disebut malaikat ruhaniyun, dan tugas mereka adalah bertasbih hingga hari kiamat. Ia adalah pengantar wahyu kepada para nabi. Kepada Muhammad, ia membawa Al-Quran. Kepada Maryam, ia membawa kabar kelahiran Isa. Dan inilah malaikat terakhir, Israel alaihi salam, malaikat maut. Wajahnya seperti Israfil, sayapnya luas, tubuhnya besar, tapi tidak ada malaikat yang bisa mendekatinya. Ia diselimuti 1 juta hijab. Jika air seluruh laut ditumpahkan di kepalanya, tak setetes pun jatuh ke bumi karena besar dan kuatnya ia. Dunia dari timur ke barat berada di hadapannya seperti mangkuk kecil. Ia membolak-balikannya seperti kita membolak-balik koin. Ketika ajal datang, ia berkata pada manusia, "Aku mencabut nyawa orang tuamu. Hari ini aku datang untukmu." Kita berpaling, tapi kemanapun kita lihat, dia ada di sana. Tak ada tempat bersembunyi. Saat ajal mendekat, dunia berbicara, "Kamu mencari aku, tapi aku tak mencarimu. Kamu berdosa, tak peduli halal dan haram. Sekarang aku berlepas darimu." Hartanya berkata, "Kamu kumpulkan aku tanpa hak. Kau tak sedekahkan aku. Sekarang aku jadi milik orang lain." Orang itu menjerit, "Ya Tuhanku, kembalikan aku. Aku ingin beramal saleh." Tapi Allah berfirman, "Jika ajal tiba, tidak bisa ditunda, tidak bisa dimajukan." Quran Surah Yunus 49. Wahai jiwa yang mendengar ini, siapkan hatimu, karena setiap dari kita akan berjumpa dengan malaikat maut. Dan pada hari itu, tak ada yang berguna, kecuali hati yang bersih. Quran Surah Asy-Syu'ara. Harta tak akan menyelamatkanmu, anak-anakmu tak akan menolongmu. Kembalilah kepada Allah sebelum terlambat. Ketika dunia meninggalkanmu, hanya amal dan hatimu yang bersih yang menemanimu.
Maka sebelum terlambat, bersiaplah. Karena setiap jiwa pasti akan bertemu ajal. Saudaraku, hidup ini bukan untuk selamanya. Dan ketika ajal datang, tak ada lagi yang bisa kita bawa selain amal dan hati yang bersih. Semoga kita termasuk orang-orang yang dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.